Pemirsa, masih ada sejumlah informasi terhangat lainnya di Selamat Pagi Indonesia dan saya akan kembali bergabung bersama rekan Jason. Jason, ini kayaknya ada yang segar-segar nih beritanya nih. Betul, ini segar dan juga menyenangkan karena menyambut Lebaran ada pengumuman soal THR. Pemirsa, setelah mengumumkan bonus bagi ojek online dan juga kurir online, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan THR atau tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara, TNI Polri, hakim, dan pensiunan. THR ini dibayarkan paling lambat 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Diumumkan di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Selasa 11 Maret kemarin, Presiden menyampaikan THR tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani. Pemerintah juga akan memberikan gaji ke-13 kepada para ASN, TNI Polri, dan hakim yang akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah Juni 2025. Besaran THR dan gaji ke-13 pegawai tingkat pusat akan meliputi gaji pokok, tunjangan, melekat, dan tunjangan kinerja. Sementara ASN tingkat daerah akan disamakan dengan ASN pemerintah pusat dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Ya Allah, pada hari ini kami THR dan gaji ke-13 besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat. Disinilah muncul istilah rapel. Rapel itu apa sebenarnya? Rapel bukan bantuan, rapel bukan hadiah, rapel bukan uang tambahan yang muncul tiba-tiba karena kebijakan mendadak. Rapel adalah konsekuensi administratif dari penyesuaian gaji yang berlaku mundur. Artinya, jika penyesuaian berlaku sejak 2025 tetapi belum dibayarkan penuh, maka selisihnya dihitung dan dibayarkan kemudian. Itulah rapel. Diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Tapi kabar baik soal THR ini udah mulai ada nih. Dimana tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi ASN, TNI, dan Polri cair lebih awal. Iya, anggaran yang dikucurkan lebih besar dari tahun lalu, yakni 55 triliun rupiah. Pemerintah sudah menyiapkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Anggaran yang dikucurkan sebesar 55 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 49,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pencairan akan dimulai pada awal Ramadan. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara untuk ASN daerah diberikan dengan skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini, tanggal 17 Februari 2025, baru saja saya pimpin rapat kabinet terbatas bersama menteri-menteri perekonomian Kabinet Merah Putih. Kita telah membahas perkembangan ekonomi. Saya diberi update, saya diberi laporan perkembangan oleh Menteri Perekonomian. Saya sangat gembira bahwa perekonomian kita terkendali, inflasi kita salah satu terendah saat ini di dunia. Pertumbuhan kita juga diperkirakan tetap di atas rata-rata dunia.
hampir semua sektor berjalan dengan terkendali walaupun perkembangan geopolitik dunia penuh ketidakpastian. Namun ketahanan ekonomi kita cukup tangguh. Masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan, tapi kita mampu mengendalikan. Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita. Terutama hari ini kita ambil keputusan tentang pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret. Devisa hasil ekspor sumber daya alam kita. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat. Baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar. Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 di mana pokok substansinya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023. Dengan langkah ini, di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar. Selain itu, pemerintah juga memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk penggunaan sebagai berikut. 1. Penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya. 2. Pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing. 4. Pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong, atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia, tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri.